warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang mengenai pendidikan Islam di Andalusia dan Sicilia. Yang pertama yaitu asal-usul pendidikan di Andalusia dan Sicilia. Pendidikan Islam di Andalusia dan Sicilia berkembang setelah penaklukan wilayah-wilayah ini oleh Muslim. Pada abad ke-8, Andalusia menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan yang signifikan, dengan Cordoba sebagai salah satu kota terpenting. Pendidikan mulai terbentuk melalui masjid, rumah-rumah ilmu, dan universitas. Kedua, lembaga pendidikan. Di Andalusia, lembaga pendidikan yang terkenal termasuk yaitu yang pertama masjid. Masjid berfungsi sebagai pusat belajar dan diskusi. Kedua, madrasah, sekolah-sekolah yang mengajar ilmu agama dan sains. Yang ketiga, Baitul Al-Hikmah, pusat penelitian dan penerjemahan ilmu pengetahuan di mana berbagai karya ilmiah diterjemahkan. Di Sicilia, pendidikan Islam lebih terbatas, tetapi pengaruh kebudayaan dan pengetahuan dari Andalusia tetap ada melalui interaksi dengan komunitas Muslim yang ada di sana. Yang ketiga, Islam di Andalusia dan Sicilia. Islam di Andalusia mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah di Spanyol. Toleransi beragam juga terlihat, di mana Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan di Sicilia. Islam berkembang dengan pengaruh yang lebih besar di bawah kekuasaan Muslim sebelum kembali ke kekuasaan Kristen. Keempat, metode pendidikan. Metode pendidikan di kedua wilayah ini biasanya pengajaran langsung melalui ceramah dan diskusi. Dialog dan tanya jawab mengedepankan partisipasi siswa. Pembelajaran praktik menggunakan contoh konkret dan pengalaman langsung. Kelima, materi pendidikan. Materi yang diajarkan mencangkup ilmu agama, yaitu Al-Quran, hadis, dan tafsir. Ilmu pengetahuan, yaitu matematika, astronomia, kedokteran, dan filsafat. Seni dan sastra, yaitu puisi, sejarah, dan seni. Yang keenam, tokoh-tokoh pendidikan. Beberapa tokoh pendidikan dalam pendidikan Islam di Andalusia dan Sicilia adalah Ibnu Rushd atau Averroes, filsuf dan kedokteran yang berkontribusi pada pemikiran Barat. Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan pemikir sosial dan berpengaruh. Al-Ghazali, walaupun lebih dikenal di dunia Islam secara umum, pendidikannya juga mempengaruhi pendidikan di Andalusia. Dengan semua aspek ini, pendidikan Islam di Andalusia dan Sicilia memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya Eropa. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.